Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mencoba Tenor Mojokerto. Nah sobat semuanya, saya kapan hari itu dapat telepon dari seseorang, mungkin juga salah satu subscriber saya, bahwasanya setiap orang itu memang benar ya, dalam memilih sebuah pusaka itu punya kriteria tersendiri. Kemarin tuh beliau yang dicari adalah pusaka-pusaka wengit katanya gitu. Pak, kenapa cari yang pusaka-pusaka yang seperti ini? Iya Mas Tony, karena saya itu memang bisa dikatakan itu mengambil dari sisi esoterinya katanya gitu. Beliau bisa dikatakan pendidikannya adalah seorang yang berpendidikan tinggi gitu. Tapi sekali lagi beliau pun juga percaya tentang esoteri dari sebuah pusaka. Beliau pun juga percaya dengan mistik-mistiknya pusaka itu seperti itu. Terus kalau untuk saya gini Pak, biar panjenengan pilih-pilih saja nanti panjenengan mencarinya itu pusaka yang seperti apa, silakan nanti pilih-pilih di galeri saya, di galeri Instagram saya, biar panjenengan nanti bisa lebih serapnya itu saat memilih di galeri saya itu tadi. Nah, saya bilang seperti itu sahabat semuanya. Karena dari beliaunya gitu, alasan dari memilih pusaka-pusaka dengan mistik-mistiknya gitu, karena beliau memang suka gitu. Jadi kenapa dalam setiap pecinta Tosana Aji, kriteria dari apa yang menjadi kesukaannya di dalam dia berpusaka itu memang berbeda-beda. Semuanya itu sah-sah saja. Ada yang suka mistiknya, ada yang suka esoterinya, ada yang suka keindahannya, ada yang suka hanya sekedar untuk menguri-nguri budaya gitu saja, ada yang tidak mementingkan sepuh dan juga barunya, ada yang penting bisa memuaskan rasa hatinya, itu ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang suka dengan pusaka cuma temu-temuan gitu saja. Nah itu adalah berbagai dari macam-macam dari kriteria atau bisa dikatakan itu kesukaan dari para pecinta Tosana Aji. Di dalam mereka mencintai Tosana Aji itu memang berbeda-beda. Sobat, hari ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat dari salah satu pusaka yang sudah menjadi kelangganan saya yang sudah sangat lama sekali. Seperti apa sih pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian untuk melihat wujud dari pusakanya, mungkin di antara kalian ada ini yang banyak juga mungkin yang beranggapan bahwa Mas Tony ini mungkin pusaka Mas Tony ini yang katakanlah koleksi pribadi itu adalah pusaka-pusaka yang bagus, yang berkelas, mungkin seperti itu. Karena kapan hari saya pun juga ditelepon oleh salah satu subscriber saya, pelanggan saya juga gitu, Mas Tony ayo dikeluarkan ini yang bagus-bagus yang mana. Pak, saya ini kalau boleh dikatakan pusaka yang menjadi bisa dikatakan kelangganan saya itu justru dapurnya itu sederhana-sederhana. Salah satunya ini sobat, salah satunya yang akan kita review, yang akan kita ulas, yang saya ajak kalian untuk melihatnya bersama-sama untuk di video ini. Nah ini adalah salah satu koleksi kelangganan saya sobat. Ini adalah salah satu dari koleksi bisa dikatakan sudah cukup lama ada di saya. Dan warangkanya pun seperti ini. Warangka ini memang warangka baru, tapi waktu saya memahari dari teman saya itu, saya memang waktu itu, Mas, saya nggak mau kalau warangkanya jelek, ganti warangkanya dengan warangka yang bagus, saya seperti itu. Akhirnya diganti ini sobat. Ini kalau nggak salah kayunya adalah kayu awar-awar. Dari ini motifnya ini sangat khas sekali, ini kayu awar-awar seperti ini. Dan untuk di ini handlenya kayaknya ini sudah saya ganti handlenya. Ini handlenya bagus ini. Ini sangat bagus handlenya. Dan ini nanti kemungkinan mau tak serviskan gitu sobat. Karena karena saya melihatnya kok sudah sangat ini ya. Perlu diservis gitu loh. Sudah agak kucel. Sudah nggak begitu glowing lagi. Kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah sobat, mungkin di antara kalian pun juga ada yang mempunyai pusaka-pusaka kelangganan itu, tapi bentuknya sederhana, dari dapur sederhana. Mungkin ada juga mungkin yang kelangganannya adalah dengan dapur-dapur mewah.
seperti halnya kayak Nogo Sosro, Nogo Siluman, atau Singo Barong, dan juga yang lainnya yang berkinata yang bagus-bagus itu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kalau untuk saya pribadi tak lihat kok kebanyakan dari kelangenan saya itu kok pusakanya dengan dapur yang sederhana gitu. Ada tilam ubi juga, ada brojol, ada jalak sangu tumpeng seperti ini. Nah, ini adalah jalak sangu tumpeng koleksi pribadi saya, sobat. Tinggal satu ini. Kemarin sebenarnya saya punya dua jalak sangu tumpeng. Yang pertama itu sudah diambil oleh salah satu subscriber saya, datang ke rumah, Mas Tony, ini kata teman-teman ini kalau mencintai pusaka, kalau memiliki pusaka, kalau nggak ada jalak sangu tumpeng itu katanya kurang, katanya gitu. Oh ya monggo, silakan, saya punya pusaka jalak sangu tumpeng yang ini Pak. Enggak, saya mau yang punyanya Mas Tony ini, yang koleksi pribadinya Mas Tony. Akhirnya tak tunjukkan pusaka itu dan beliau terus berminat, akhirnya dimahari sama beliau. Dan sekarang sudah menjadi kelangenannya beliau juga, karena kapan hari beliau itu ini membuatkan kotaknya, kendogonya, kotak pusakanya gitu. Jadi saya sangat ini ya, sangat mengapresiasi bahwasanya di saya rawat dengan baik, dan di beliau pun juga akhirnya dirawat dengan baik. Saya sangat hormat sekali gitu loh, sangat menghargai sekali. Nah, ini sobat, ini adalah jalak sangu tumpeng saya yang sudah sangat lama ini saya koleksi. Kalau kalian melihat di sini, ini untuk di pamornya sangat ngebior sekali ya. Pamornya ini penuh. Ini kalau untuk pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di pamor Pedaringan Kebak, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari daerah Solo ini, sobat. Ini saya memahari dari beliau tuh banyak pusaka-pusaka bagus waktu itu dari Solo. Dan saya ingat salah satunya, kalau salah satu berarti cuma satu. Ini ada ada dua keris, itu warangkanya kembar, sobat. Warangkanya kembar dan dua-duanya itu sangat-sangat bagus banget gitu. Dan juga kapan hari ini dimahari oleh subscriber saya, dimahari oleh pelanggan saya, akhirnya sudah lepas ke beliau. Dan juga saya melihatnya beliau orangnya ini kok juga sangat-sangat menjaga sekali dengan pusaka-pusaka yang sudah dimahari dari saya. Saya sangat hormat sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi diusahakan kalau kita sudah memutuskan untuk memahari sebuah pusaka, sobat, alangkah baiknya kalian setelah memahari jangan cuma terus diletakkan gitu saja, terus nggak diapa-apain, kan harus merawatnya. Merawatnya seperti apa, Mas Tony? Ya biasa-biasa saja merawatnya itu. Setiap 40 hari sekali dicek, kalau dia berkarat ataupun apa ya dibersihkan, dikasih karat, kalau karat ada karat tipis dikasih penghapus, dihapus dengan penghapus pensil itu, setelah itu diminyaki. Sudah seperti itu saja, dikontrol agar tidak kotor dan juga agar tidak berkarat. Karena karat itu biasanya timbul karena kerisnya awalnya kotor, sobat. Kotor akhirnya terus timbul karat, itu seperti itu. Perawatannya biasa saja, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Saya ingin mengajak kalian semuanya untuk melihat lebih detail tentang pusakanya. Akan saya balik untuk kameranya. Oke sobat semuanya, coba saya ajak kalian untuk melihat dulu ini di warangkanya. Nah, ini warangkanya seperti ini. Saya kalau memiliki pusaka, warangkanya kayak gini, bagus banget gini ya, bersih seperti ini sangat menyenangkan sekali. Nah, warangkanya ini kalau untuk saya pribadi ini masuk di, kok kayaknya kayunya kayu awar-awar, sobat. Kayu awar-awar dengan gaya dari Ladrang Surakarta. Coba saya ajak kalian untuk melihat dari kerisnya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Coba kalian amati, untuk di pamornya ini bisa dikatakan keris ini sugih pamor, sobat. Sugih pamor. Karena apa? Karena pamornya ini memenuhi dari bilahnya. Ini sangat menyenangkan sekali. Itulah kenapa ini adalah salah satu dari pusaka kelangenan saya, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang sangat saya sukai. Nah, ini. Dan ini untuk pengetahuan saya, ini masuk di pamor Pedaringan Kebak ini, sobat. Saya akan sedikit membacakan filosofi dari dapur jalak sangu tumpeng, sobat. Bahwasanya jalak sangu tumpeng
yang berarti burung jalak berbekal tumpeng. Para leluhur dulu selalu menggunakan kiasan di dalam penamaan pusaka sebagai bentuk kearifan lokal. Jalak adalah sejenis burung yang pandai mencari makan, setia pada pasangan, dan pandai berkicau. Tumpeng adalah sejenis hidangan makanan, wujud dari sebuah syukur serta pengharapan kebaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maksud dari penamaan keris jalak sangu tumpeng ini sobat adalah agar pemilik pusaka senantiasa giat bekerja dan mudah mencari sandang pangan, dan kata-katanya mudah diikuti dan dipercaya oleh orang lain, serta senantiasa mendapatkan restu dan berkat dari Sang Maha Kuasa. Nah, kurang lebihnya seperti itu sobat untuk definisi dari keris atau dapur jalak sangu tumpeng. Lalu untuk di pamornya, ini adalah pamor pedaringan kebak. Bahwasanya pedaringan kebak memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris sobat, bahwasanya makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor pedaringan kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan berkecukupan atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dari dapur dan juga pamornya sobat. Sebenarnya apa ya, bisa dikatakan filosofi dari pusaka-pusaka yang diciptakan oleh leluhur kita itu sebenarnya semuanya mengandung kebaikan, mempunyai apa ya, nilai luhur-luhur, nilai kebaikan dalam kehidupan itu seperti itu. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka yang sangat saya sukai. Ini menjadi salah satu dari pusaka kelanganan saya ini. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Kita akan mereview di pusaka berikutnya. Saya akan mengajak kalian kapan hari itu saya mendapatkan pusaka dari salah seorang rekan saya dari Kudus. Pusakanya ini mempunyai pamor yang cukup langka. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya sobat.